Dan kita akan bahas lebih dalam terkait tudingan Presiden Prabowo Subianto bahwa aksi Indonesia gelap oleh masyarakat didanai koruptor. Bersama politisi Gerindra sudah ada Bang Hendarsam Marantoko serta pakar hukum tata negara yang juga pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri, Bang Hendarsam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung ke Bang Hendarsam. Ini dari mana sih sebenarnya dasar pernyataan Pak Presiden itu, seberapa yakin sumber itu valid atau tidaknya? Ya, sumbernya sangat valid. Saya langsung to the point saja merujuk kepada sebuah fakta yang tidak akan mungkin bisa terbantahkan terkait dengan seseorang tersangka, ya, tersangka obstruction of justice, ya, Marcella Santoso, yang sudah mengakui bahwa dia mendanai gerakan Indonesia Gelap ini, ya kan, mulai konten buzzer, ya kan, yang menyerang pemerintahan Pak Prabowo, ya, program-programnya, kemudian menyerang Kejaksaan Agung, ya, kemudian juga beberapa hal-hal yang bersifat pribadi tentang masalah Jaksa Agung, salah satunya hal tersebut. Dan ini kemudian, ya, tersangka ini tidak hanya dia, ada beberapa tersangka lain, termasuk dari insan media juga yang sudah dijadikan sebagai tersangka. Ini merupakan sebuah fakta yang tidak mungkin terbantahkan. Apa yang dilakukan, ya kan, demo baik itu melalui turun ke lapangan dan juga melalui platform digital, ya kan, itu tidak hidup di ruang hampa. So, yang kita ketahui, ya, kita juga aktivis, kita tahu bahwa hampir seluruh gerakan itu tidak bersifat juga organik. Ya, kami tangkap. Mbak Bivit, Anda juga menjadi salah satu pihak yang cukup lantang bersuara soal gerakan baik itu Indonesia Gelap dan juga bentuk-bentuk kritik terhadap pemerintah kala itu. Lalu bagaimana dengan pernyataan Pak Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini? Bagaimana Anda merespon dan menanggapinya? Ya, pertama yang harus diklarifikasi dulu, tadi dikatakan tak terbantahkan. Sebenarnya Marcella tuh sudah membantah sendiri. Jadi dia bilang bahwa pernyataan itu tidak dia bikin, yaitu pertama. Kedua, saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan menggambarkan cara berpikir dia, ya. Jadi cara berpikirnya memang sebagai seorang tentara, tidak mungkin ada orang-orang yang berpikir secara rasional tanpa ada komando. Jadi sebenarnya kebebasan individu untuk berpikir ada sesuatu yang salah, kemudian bergerak dengan indikasi yang jelas, bergerak bersama, itu mungkin tidak masuk di akalnya Pak Prabowo sebagai tentara, karena segala sesuatunya harus dikomandoi. Nah, mungkin cara berpikir itu, sehingga dia tidak paham bahwa dalam sebuah demokrasi